Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas proyek ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ramon Ferry Tumiwa MM. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang penerapan deret bilangan. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Praisit Melani Setlit dengan NIM 22302036. Lanjut, kita masuk pada penjelasan materi dan contoh soal. Nah, kita masuk pada pengertian baris dan deret. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu dan bilangan yang tersusun itu disebut dengan suku. Kemudian deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dari pembentuk sebuah deret juga disebut dengan suku. Kita masuk pada penerapan dalam ekonomi dan bisnis. Nah, di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan akan relevan untuk diterapkan dan untuk kita agar dapat menganalisisnya. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu deret hitung. Nah, deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bisa kita lihat di contoh yaitu ada 2, 5, 8, 11, 14 dan juga 17. Kita bisa melihat bahwa ini adalah merupakan suku dan kemudian di bawahnya adalah plus 3 plus 3 plus 3 yang merupakan pembeda, di mana 2 ke 5 itu selisihnya adalah 3, begitu seterusnya 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14 sampai kepada 17. Nah, kita masuk pada contoh soal dari deret hitung. Bisa kita lihat di sini ada rumus Sn sama dengan A ditambah N kurang 1 dikalikan B, di mana Sn merupakan suku ke N dan A merupakan suku pertama, B merupakan pembeda, dan N merupakan indeks suku. Contoh soal di sini ada deret 2, 5, 8, 11, 14, dan juga 17. Tentukan nilai suku ke-10 dari deret hitung di atas. Nah, penyelesaiannya kita masukkan ke dalam rumus yaitu S10 sama dengan 2 ditambah dengan 10 dikurangi 1 dikalikan dengan 3. Nah, S10 itu ya nilai suku ke-10, kemudian 2 itu merupakan A, N itu 10 dikurangi dengan 1 dan B itu 3. Menghasilkan 29. Maka itulah yang menjadi hasil dari soal yang sudah kita bahas. Lanjut kepada deret ukur. Nah, deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, kalau tadi penjumlahan, di sini perkalian. Bisa kita lihat contoh 2, 6, 18, 54, 162, dan 486. Nah, ini kelipatan dari perkalian 3 dikali 3. Jadi 2 kali 3 sebanyak 6, begitu seterusnya sampai ke 486. Nah, 2, 6, 18, 54, 162, 486 itu disebut dengan suku dan kali 3 itu disebut dengan pengganda. Kita masuk pada contoh soal dari deret ukur. Nah, di sini juga terdapat rumus, bisa kita lihat Sn sama dengan AP dipangkatkan N kurang 1, di mana Sn suku ke N, A itu merupakan suku pertama, P merupakan pengganda, dan N merupakan indeks suku. Nah, contoh soal di sini ada deret bilangan 2, 6, 18, 54, 162, 486. Masih sama dengan tadi, tetapi kali ini kita memakai deret ukur. Nah, dengan soal tentukan nilai suku ke-10 dari deret hitung di atas menggunakan cara deret ukur. Penyelesaiannya kita masukkan kembali rumusnya yaitu S10 sama dengan 2 dikalikan 4 dipangkatkan 10 pangkat min 1 seperti rumus Sn sama dengan AP pangkat N kurang 1. Nah, menghasilkan
524,288. Nah, itu merupakan contoh soal dan penyelesaian dan juga pembahasan dari penerapan nilai deret atau penerapan deret bilangan dalam ekonomi juga tadi sudah dibahas secara sepintas, dan juga contoh soal yang sudah saya bahas dan penyelesaiannya itu adalah mudah ketika kita dapat mengerti. Saya rasa lewat penjelasan-penjelasan yang sudah saya utarakan dan contoh dan juga rumus yang sudah saya berikan, kita dapat belajar bersama untuk menjadi lebih baik. Nah, dari pembelajaran dan contoh-contoh soal, kita juga bisa terus berlatih dengan soal-soal baru yang pastinya akan dapat membuat kita semakin lebih mengerti lagi tentang penerapan deret bilangan ini dalam kehidupan, dalam ekonomi, dan dalam aspek-aspek lainnya. Terima kasih, semoga materi saya dapat bermanfaat, dan untuk PowerPoint akan juga saya taruh di bawah, teman-teman bisa cek dan juga teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi. Terima kasih, dan saya Praisit Setlit pamit undur diri. Bye.